Halo Sobat Investor, berjumpa lagi di channel Dodi Bicara Investasi dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang nantinya kita akan sama-sama membahas tentang suatu topik yang sering sekali ditanyakan kepada saya ya. Jadi kita akan membahas di sini apakah value investing itu masih relevan atau tidak di tahun 2021. Dan di sini bukan saya yang menjawab, tapi sudah kedatangan langsung senior yang sudah berinvestasi di bursa saham jauh lebih lama dari saya dan juga membuat konten tentang investasi saham juga lebih dahulu daripada saya. Siapa lagi kalau bukan Pak Rifan Kurniawan. Halo Pak Rifan, apa kabar? Halo Pak Dodi, thank you. Kabar baik Pak, gimana kabarnya juga? Baik Pak Rifan, dan terima kasih Pak Rifan sudah mau untuk diajak untuk bincang-bincang tentang topik yang nantinya akan kita bahas ini ya Pak ya. Thank you juga Pak Dodi udah invite Pak. Oke, Pak Rifan, saya yakin pasti banyak sekali yang sudah tahu tentang Pak Rifan, tapi mungkin siapa tahu ada yang masih baru mulai untuk berinvestasi di tahun ini dan ingin masuk ke saham serta ingin belajar tentang value investing. Boleh tidak Pak Rifan untuk menceritakan latar belakang dari Pak Rifan seperti apa dan bagaimana sih ceritanya seorang Rifan Kurniawan ini bisa masuk ke bursa saham dan bisa sampai seperti sekarang ya, menjadi value investor yang sukses dan juga menjadi praktisi profesional di value investing. Oke, thank you Pak Dodi. Jadi perjalanan saya di pasar saham itu mulai dari tahun 2008 Pak. Jadi saat subprime mortgage dan saya ingat banget waktu saya pertama kali masuk di pasar saham, indeks harga saham gabungan itu masih di angka sekitar 1.100-an Pak. Bahkan saya ingat tuh angka cantik 1.111 pas pertama kali Pak. Nah jadi waktu itu saya masih di bangku kuliah, saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, jadi kebetulan waktu itu ada satu sekuritas yang buka di kampus saya. Nah, jadi berawalnya berangkat dari diajak sebenarnya. Jadi ada teman-teman sepergaulan gitu ya, ajak, "Van yuk kita, invest di saham," gitu kan. "Apa tuh?" Ya kan awalnya juga nggak terlalu paham, "Ya udah pokoknya ikut aja deh." Ya udah awalnya dari situ kemudian, buka rekening segala macam. Awalnya kita pakai rekening kolektif, Pak. Nah jadi kita bikin satu rekening tapi dikelola berlima waktu itu. Nah dari situ kita ya belajarlah, bikin keputusan beli saham apa, jual saham apa dan lain sebagainya. Jadi itu awal mula banget ceritanya. Nah, kemudian pada tahun 2009 ya ketika, lulus kuliah, saya bekerja. Nah, saya pernah bekerja itu di beberapa perusahaan seperti misalkan, McKinsey& Company, kemudian pernah di Astra juga, pernah di, XL Axiata, kemudian, pernah juga di PT Dell Indonesia. Nah, jadi ketika udah lulus kuliah dan mulai bekerja itu saya lebih banyak trading, Pak. Nah, jadi saya sempat jatuh lah di pasar saham, ya. Jadi, eee, yang awalnya trading kemudian sempat jatuh karena kejatuhan harga komoditas ya, dan kemudian dari situ saya sempat sempat vakum. Nah, sempat vakum di pasar saham dan kemudian saya baru aktif lagi kurang lebih sekitar 6 bulan. Jadi selama masa vakum tersebut itu saya seperti mencari jati diri di pasar modal ini, Pak. Jadi saya bertanya gitu, apakah yang salah ini saya atau pasar sahamnya? Dan kebetulan waktu itu saya juga mulai mengenal sosok Pak LKH. Nah, jadi kan waktu Pak LKH juga mulai, diangkat oleh media segala macam ya, itu saya, berpikir gitu, "Loh kok bisa ya ada sosok seperti seorang Pak LKH bisa berhasil sementara saya kok, babak belur?" Gitu loh. Dari situlah kemudian saya menggunakan waktu vakum tersebut untuk mencari jati diri. Nah, kemudian, saya refleksi gitu kan, saya tanya, sebelumnya saya trading, apa jangan-jangan cara saya yang salah atau jangan-jangan trading memang nggak cocok buat saya? Dan kemudian dari situ saya mulai tuh mencari, ilmu-ilmu tentang fundamental. Nah, jadi sempet tuh Pak Dodi, saya ke Singapura gitu ya, untuk mencari buku-buku investasi. Karena waktu saya, ada forum gitu ya, saya tanya, "Kalau saya mau cari buku-buku tentang investasi yang fundamental itu di mana?" Karena kalau di, Indonesia itu Jakarta, waktu itu susah banget.
Nah, kemudian di forum tersebut disarankan, "Coba yuk, pergi ke, Singapura," ya kan, dan kemudian saya pergi ke sana. Dan disitulah saya mulai cari buku-buku investasi yang fundamental, Pak Dodi. Nah, dari situ kemudian jadi titik balik saya sebenarnya, untuk mulai belajar tentang, fundamental khususnya tentang value investing, gitu. Tahun 2016 ya, puji Tuhannya, sudah mendapatkan passive income yang, bisa dikatakan mungkin lebih dari cukup untuk, memenuhi kebutuhan, Pak. Nah, jadi dari tahun 2016 kemudian saya memutuskan untuk resign dari full time job dan memutuskan untuk menjadi seorang full time value investor. Nah, dari situ kemudian saya juga punya passion sebenarnya, Pak, untuk, saya sebenarnya tipe yang demen sharing juga, demen ngajar juga, dan dari situ saya mulai bikin blog, Pak, awalnya, Pak. Ya tahun 2016 itu mulai bikin blog, kemudian, ya banyak yang, "Pak, bikin, kelas dong supaya bisa belajar bareng." Ya mulai bikin kelas juga dan seterusnya, sampai sekarang gitu. Jadi, nulis buku investasi juga. Jadi apa yang bisa saya curahkan gitu ya, Pak, ya, apa yang bisa saya sharing-kan itu, saya lakukan juga. Jadi selain sebagai full time value investor, saya juga, sebagai praktisi untuk saat ini. Kurang lebih itu sih, Pak, perjalanannya. Ya Pak, menarik sekali ya. Jadi Pak Rifan ini bahkan pada saat kuliah sudah mengenal yang namanya saham ya Pak ya di 2008. Mungkin pada saat itu saya masih ini ya Pak ya, masih mahasiswa dan bahkan belum tahu yang namanya investasi. Jadi buat teman-teman atau sobat investor yang ada di sini, mumpung masih muda, ayo kita perdalam kembali, kita harus lihat kembali bahwa investasi itu penting. Nah, Pak Rifan, saya mau tanya lagi nih, Pak. Pak Rifan kan sekarang ini sudah bisa dikatakan sebagai salah satu praktisi dan pengajar value investing yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, orang-orang kadang-kadang punya banyak sekali definisi tentang yang namanya value investing. Tapi bagi Pak Rifan sendiri, apa sih definisi dari value investing itu sendiri? Oke, jadi definisi dari value investing itu sendiri sebenarnya gini Pak, kan kalau value investing terdiri dari kata value dan juga investing. Ya investing adalah investasi dan value adalah nilai. Nah jadi dari dua kata ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa kita berinvestasi di sesuatu yang kita bisa ukur nilainya. Nah ketika diterjemahkan dalam pasar saham itu sendiri, ya berarti value investing ini adalah kita mencari perusahaan yang memiliki nilai, tapi kita sebagai investor bisa membelinya di bawah nilai dari perusahaan itu sendiri. Ya, jadi kita compare antara market price dengan, nilai dari perusahaan itu. Ya, atau mungkin kalau misalkan teman-teman, familiar dengan istilah nilai intrinsik, nah kita bandingkan antara, market price saat ini dengan nilai intrinsiknya. Nah, setiap investment yang di mana, kita bisa mencari perusahaan yang bernilai dan kita bisa membelinya di harga yang terdiskon, ya, itu kita bisa kategorikan sebagai value investing. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu sebenarnya ada, bisa dikatakan ada evolusi lah, ada evolusi bahwa kalau dahulu value investing itu mungkin diibaratkan dengan perusahaan yang semurah mungkin. Jadi artinya kalau misalkan kita pakai PE ratio di bawah 5 atau price to book value di bawah 1 gitu kan. Nah, dewasa ini ya sebenarnya tidak selalu seperti itu. Ya, justru yang lebih dikedepankan itu adalah nilai dari perusahaan itu sendiri atau kualitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, terkadang kita bisa membelinya pada valuasi yang mungkin sedikit lebih mahal ya, tapi tetap ketika kita hitung secara, nilai intrinsiknya, tetap masih di atas harga pasarnya saat ini. Jadi kurang lebih itu sih, definisi dari value investing, Mbak. Oke, Pak. Dan mungkin kita akan langsung masuk, Pak, ke topiknya yang kita akan bahas ini ya, Pak, ya. Jadi kalau, ini saya pribadi ya, kalau saya browsing di internet ataupun di YouTube, baik di konten luar negeri maupun yang dalam negeri juga. Nah,
menariknya saya menemukan konten-konten yang mengatakan bahwa value investing itu di tengah disrupsi teknologi ataupun di tengah berbagai macam hal ya, banyak yang mengatakan kalau value investing itu sudah tidak relevan lagi. Nah, kira-kira menurut Pak Rifan sendiri, apa sih pandangan Pak Rifan terkait dengan hal ini, dan apabila memang betul, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai value investor untuk beradaptasi, tetapi kalau seandainya memang dirasa value investing masih relevan, kira-kira apa alasannya Pak? Kenapa kok value investing masih akan tetap relevan? Oke, thank you Pak. Jadi gini, memang berita-berita tersebut ada beberapa yang bilang bahwa value investing tidak relevan di zaman teknologi seperti sekarang ini. Nah, kalau saya sendiri berpendapat seperti ini. Yang namanya bukan cuma value investing lah, ya ada kan banyak seperti growth investing, kemudian dividend investing, trading pun juga ada beberapa pendekatan ya kan. Nah, jadi kalau menurut saya yang namanya keilmuan ya itu tidak ada kemutlakan yang 100% benar. Ya, jadi si keilmuan ini sifatnya dia adalah netral. Ya, tergantung dari yang menjalankannya. Ya. Nah, jadi secara keilmuan sendiri untuk value investing itu tidak ada masalah sama sekali dan menurut saya tetap masih relevan sampai saat ini. Nah, cuma bagaimana kita sebagai seorang investor itu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Saya kasih contoh, misalkan seperti ini. Kalau sebelum tahun 2015 lah, ya kita bisa kalau kita flashback lagi sebelum tahun 2015 rasanya waktu itu Instagram belum se-booming sekarang. Belum ada TikTok, belum ada Clubhouse, ya, Telegram juga belum ada, WhatsApp mungkin baru awal-awal kemunculannya, ya. YouTube ada tapi juga belum sebesar sekarang. Nah, jadi era-era sebelum 2015 memang arus informasi belum sederas sekarang. Nah, ketika itu ya, ketika sebelum 2015 itu lebih mudah, ya lebih mudah kita untuk mencari perusahaan yang kualitasnya bagus dan dihargai di bawah harga pasar. Tapi memang setelah 2015 seiring dengan semakin derasnya arus informasi, ya banyak investor yang kemudian digerakkan oleh berita, ya. Apalagi ya kita harus akui bahwa banyak investor yang secara pemahaman atau in-depth analisisnya itu belum terlalu dalam. Jadi artinya ketika oke, saya mulai masuk ke pasar saham, saya mau beli apa ya? Lihat berita nih, ya. Berita bilang bahwa saham A ya lagi naik sekian persen karena begini begini begini. Mungkin si investor nggak lihat laporan keuangannya seperti apa, net profit margin-nya seperti apa, return on equity-nya seperti apa, valuasinya seperti apa, pokoknya dibilang bagus, saya ikut. Demikian pula hal yang sama terjadi misalkan ketika di grup WhatsApp ya atau di grup-grup Telegram bilang, bagus." Ya, bagusnya juga nggak dikasih tahu nih kenapanya gitu kan. Ya pokoknya sih dia bilang bagus, ya udah ikut beli aja. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat yang namanya inefisiensi di dalam pasar saham. Ya, jadi ada mungkin saham-saham yang karena pengaruh berita atau karena pengaruh dorongan dari sejumlah grup tadi, ya harganya kemudian meningkat, ya. Tetapi misalkan ada saham yang memang perusahaannya bagus tapi tidak disorot atau belum mendapatkan pemberitaan dari baik itu dari media atau dari grup-grup WhatsApp atau dari coverage dari analis sekuritas, ya pertumbuhan atau kenaikan harga sahamnya mungkin tidak sekencang yang pertama tadi. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak persepsi ya bahwa value investing is no longer relevant katanya, ya. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Ketika kita memahami insight dari value investing sendiri, ya balik lagi value investing tadi seperti penjelasan awal adalah
kita sebagai seorang investor membandingkan atau mengukur antara market price dengan dengan nilai intrinsiknya, ya. Kita sebagai investor justru akan bisa mencari, ya, yang namanya mutiara, ya, di tengah hiruk pikuk pasar modal, ya. Jadi misalkan gini, anginnya bergerak ke saham tertentu, ya. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya ada eh, ada saham-saham tertentu yang saat ini belum dilirik. Sebenarnya itu memberikan peluang bagi kita sebagai value investor untuk membeli terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian ya kita menunggu, ya, kita tinggal menunggu, ya, ada momentum yang membuat harga sahamnya meningkat. Nah, jadi yang saya pengen garis bawahi di sini adalah eh, kita nih mau memilih seperti apa. Value investingnya sendiri tetap relevan, ya. Tapi apakah kita bersedia untuk dalam tanda kutip di sini adalah menunggu, ya, sampai saham-saham pilihan kita ini diapresiasi oleh pasar, ya. Nah, kalau dalam dalam experience saya sendiri, ya, value investing dengan metode yang memang sudah dipelajari kurang lebih 10 tahun belakangan ini, itu tetap masih relevan, Pak. Karena kalau dalam kasus saya pribadi, tetap bisa mencetak gitu ya, atau mendapatkan profit multi-bagger dari sejumlah saham. Nah, cuman memang tadi tidak bisa instan, ya, tetap membutuhkan yang namanya waktu. Nah, satu hal lagi yang mau saya tambahkan juga mengenai pertanyaan ini adalah eh, seberapa eh, besar tingkat toleransi kita, ya, terhadap time frame investasi itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan nih, wah, time frame investasi saya 1 bulan atau 2 bulan, ya mungkin memang ya tadi value investing mungkin tidak cocok. Ya, tapi kalau misalkan, oh enggak, saya mencari saham yang memberikan sound of investment. Jadi memberikan ketenangan, ya, dalam investasi saya karena saya misalkan seorang dokter atau saya seorang dosen atau saya seorang pengusaha yang saya nggak punya waktu gitu untuk memperhatikan setiap hari pergerakan harga saham, ya, maka value investing itu cocok buat kamu. Ya kurang lebih itu sih pandangan saya, Pak Dodi. Ya, Pak Rifan, saya justru tadi malah relate sekali ya dengan yang Pak Rifan katakan ya. Ketika kita memilih saham-saham yang mungkin orang-orang itu tinggalkan dan kita pilih, tapi mungkin kita harus bisa menunggu ya. Saya juga mengalami itu di tahun 2021 ya. Ada beberapa saham yang kita yakin ini perusahaannya kualitasnya bagus, harga under value, kita beli, tapi ya memang masih belum ada yang seperti yang Pak Rifan katakan momentumnya ya. Jadi istilahnya saham tersebut tidak naik dibandingkan dengan mungkin saham-saham yang story-nya sedang bagus yang banyak dibeli oleh orang-orang gitu ya Pak Rifannya. Betul. Nah, tinggal dari diri kita apakah memang kita suka dengan style seperti ini atau tidak. Kita ini orang yang bisa sabar menunggu atau kita yang ingin 1 bulan 2 bulan sudah ada hasilnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Rifan. Iya, dan mungkin saya tambahin sedikit lagi, Pak. Kalau misalkan kita tipikal investor yang cuma 1 bulan, 2 bulan, jadi 1 bulan tuh menurut kita lama banget, ya kan? Ya itu memang mungkin kurang cocok ya dengan value investing, ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau misalkan nih, ya, teman-teman beli saham yang lagi hype, ya, oke, mungkin dalam satu waktu gitu ya, dalam 1 bulan udah kelihatan tuh, wah benar, naik sahamnya naik. Cuma pertanyaannya saya balik, kalau kita bicara taking profit, mau taking profit di berapa? Nah, itu kan akan jadi balik lagi nih, nggak ada sound of investment, nggak ada ketenangan, ya. Wah, ini jangan-jangan ada istilah kan kalau di pasar modal, nanti bentar lagi didam nih. Ya kira-kira kapan ya didamnya? Nah, itu kan yang akan jadi kita nih kalau kita sibuk dengan pekerjaan sehari-hari tuh jadi nggak tenang. Tapi kalau kita bicara value investing, kita tahu nilai perusahaan ini berapa. Contoh misalkan perusahaan A, harga sahamnya 500,
kemudian nilai intrinsiknya misalkan 1.000, biar gampang gitu ya. Ya kita tahu bahwa selama harga sahamnya juga masih di bawah 1.000, ya itu masih di bawah nilai wajarnya dan kita masih cukup tenang gitu loh dalam berinvestasi. Ya beda halnya kalau dengan saham-saham hype yang misalkan saya balik nih, nilai intrinsiknya dia 500 tapi harganya di 1.000. Mungkin harga sahamnya akan naik 1.000, 1.100, 1.200, 1.500 misalkan ya. Tapi kita nggak pernah tahu kapan dia di-dump. Nah, itu sih yang sebenarnya ngebedain ya antara saham-saham yang value tadi dengan saham-saham yang lagi hype. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Rifan. Dan mungkin ada pertanyaan juga Pak Rifan, kalau seandainya kita ini masih investor yang pemula dan juga kita punya mungkin temperamen seperti yang tadi Pak Rifan katakan ya, kita siap untuk menunggu saham tersebut sepanjang saham tersebut murah, kita kita memang punya psikologis atau temperamen yang bisa untuk menunggu. Nah, tetapi permasalahannya adalah mungkin sebagai investor yang pemula tadi, bagaimana caranya kita bisa mendeteksi saham ini itu diskon atau tidak? Dari mana kita punya keyakinan setelah tadi kita menghitung nilai intrinsiknya, ini benar-benar diskon atau jangan-jangan ini ya memang memang murahan sahamnya, gitu Pak Rifan. Oke, jadi gini, ini memang salah satu yang banyak banyak kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah investor. Jadi banyak yang beranggapan bahwa tadi, oh kalau cari saham value stock ya cari aja yang PE-nya di bawah 5, kemudian PBV di bawah 1, kemudian that's it, selesai. Nah, kalau saya termasuk yang kurang sependapat dengan hal tersebut, ya. Karena gini, ketika kita menjumpai perusahaan dengan PE murah atau price to book value yang rendah gitu ya, maka sebenarnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah saham tersebut memang benar-benar murah, atau kemungkinan kedua adalah memang perusahaan tersebut murahan sehingga market itu memvaluasi sedemikian murahnya. Nah, cara memvalidasinya gimana? Balik lagi kita lihat ke kualitas perusahaan itu sendiri. Nah, kalau misalkan nih kita menjumpai perusahaan yang katakanlah PE-nya 3 kali, PBV-nya 0,2 kali. Tapi, PE dan PBV yang rendah tadi, itu ternyata adalah karena kinerjanya yang turun, misalkan. Ya, kinerjanya turun, kemudian harga sahamnya juga menjadi turun lebih dalam lagi. Jelas itu bukan kriteria yang kita inginkan. Atau ada lagi di mana misalkan kita menjumpai saham yang tadi PE dan PBV-nya murah, tapi karena faktor-faktor yang non teknis. Contoh misalkan karena ada perubahan PSAK atau ada karena pengakuan one time revenue ya, dan itu membuat PI-nya terlihat seolah-olah lebih murah. Nah, itu kan bukan kriteria yang kita inginkan. Nah, yang kita cari itu seperti apa? Yang kita cari adalah perusahaan yang eee, kinerjanya bertumbuh ya. Kalaupun dia termasuk perusahaan cyclical, adalah perusahaan yang kita tahu ketika siklusnya naik, dia juga kinerjanya naik. Nah, jadi memang nggak bisa disamaratakan karena kan ada perusahaan yang tipikalnya bertumbuhnya konsisten, tapi ada juga perusahaan yang tipikalnya adalah cyclical karena kita di Indonesia ya lebih banyak perusahaan yang cyclical ya atau perusahaan yang turnaround. Nah, jadi ketika kita bisa mengidentifikasi bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang kinerjanya bertumbuh, ya, kemudian juga prospeknya cerah. Nah, kalau kita bicara prospek ini mungkin nggak bisa kelihatan di laporan keuangan, tapi kita perlu gali lebih lanjut misalkan dari public expose atau dari annual report atau dari berita, news gitu ya. Nah, kalau kita combine-kan fakta-fakta ini ya, yang tadi kinerja historicalnya bagus ya, atau misalkan kita bisa baca siklusnya ini akan siklus naik ditambah dengan prospeknya juga bagus dan ternyata valuasinya saat ini dihargai di bawah nilai intrinsiknya tadi, ya, kita bisa, menjadikan saham tersebut sebagai salah satu bagian dari portfolio kita. Nah, cerita sedikit, sebenarnya saya pribadi juga nggak terlalu berpatok pada PE, PBV, Pak. Nah, ini mungkin hal yang mengejutkan. Kenapa? Karena gini, saya seringkali menjumpai opportunity
justru ketika ada perusahaan yang PE atau PBV-nya dihargai di atas nilai normatifnya. Ya, contoh misalkan ada perusahaan yang PE-nya belasan kali atau PBV-nya misalkan di atas 1 kali misalkan. Ya, tapi setelah saya teliti lebih lanjut, ya, oh ternyata perusahaan ini PE-nya bukan belasan kali, tapi harusnya masih di bawah 10 kali. Loh, kenapa bisa demikian? Ya, salah satunya karena ya kita tahu di dalam income statement itu kan ada beberapa trik lah ya yang membuat laba bersih bisa terlihat lebih besar ataupun sebaliknya lebih kecil. Nah, itu Pak. Jadi saya tidak terlalu berpatokan pada PE atau PBV yang ada di eee, online trading lah misalkan, atau di platform-platform tertentu, ya. Tapi saya akan lebih lihat, oke, saya akan coba misalkan ini saya agak curiga nih sama angka yang ini, ya. Coba misalkan ini saya keluarkan, saya hitung ulang, oh ternyata PE-nya masih masih murah kok. Nah maksud saya seperti itu Pak. Jadi bukan artinya, bukan beli PE yang di bawah 10, bukan. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang justru saya temukan PE-nya di atas 10 misalkan, tapi ada faktor-faktor di dalam income statement-nya yang membuat PE-nya terlihat seolah-olah mahal. Nah itu sih bottom line-nya Pak. Oke, Pak Rifan, menarik sekali. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Rifan. Jadi kalau banyak beberapa juga yang bertanya ya, apakah sebenarnya investor itu perlu sekali menguasai banyak jurus investasi? Kita tahu sendiri kan kalau tadi kan kita berbicara tentang value investing, tapi apakah bisa bagi seorang investor itu selain menguasai value investing, dia juga menguasai ilmu lainnya dan dia itu berusaha untuk bisa profit dari segala macam kondisi yang ada. Misalnya kondisi A, mungkin mereka pakai value investing, kondisi B pakai teknik investasi yang lainnya. Nah, kira-kira menurut Pak Rifan bagaimana tentang hal ini? Apakah memang perlu menguasai banyak jurus atau seperti yang kita lihat di ilmu bela diri ya, lebih baik kita fokus ke satu jurus tapi kita lakukan latihan berulang-ulang terus-menerus. Oke, thank you Pak. Pertanyaannya menarik nih. Jadi gini, kita harus bedakan antara tahu dan menguasai. Ya, tahu itu kan artinya ya kita tahu sedikit lah, tahu sedikit dan ya mungkin kalau misalkan kita level gitu ya, mungkin level 1, level 2. Ya, tapi kalau menguasai itu kan sampai ke level 5, level 6, level 7, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau untuk tahu sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan kita tahu ya, contoh misalkan nih kalau saya sendiri juga tahu kok tentang analisa teknikal. Ya juga saya tahu juga tentang bandarmologi, foreign flow. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak mendalami sedemikian rupa. Ya, karena kita ketika kita mendalami itu kita butuh fokus. Ya samalah kalau misalkan kayak kuliah gitu kan. Misalkan awalnya masih kita tahu misalkan kalau di ekonomi ada manajemen, ada akuntansi, kemudian ada ilmu ekonomi. Tapi kemudian habis itu kan kita penjurusan. Ya misalkan saya tertariknya ekonominya manajemen. Ya udah saya akan dalemin tuh di manajemennya. Jadi antara tahu dan dan mendalami itu 2 hal yang berbeda. Nah, jadi saya sendiri berpendapat balik lagi kalau misalkan tahu nggak masalah, tapi kalau mendalami lebih baik kita fokus. Ya, karena ya tadi kalau misalkan kita berusaha untuk menguasai semuanya, malah kita akan apa ya, akan bingung sendiri. Karena saya perhatikan ada beberapa prinsip yang mungkin bertentangan antara fundamental dengan teknikal atau fundamental dengan bandarmologi. Saya kasih contoh sekilas, misalkan kalau di fundamental ya kita tahu bahwa kalau misalkan harga turun ya selama perusahaan itu bagus, kita bisa beli di harga lebih murah. Ya, tapi kalau dalam teknikal kan beda. Dalam teknikal bilang bahwa kalau misalkan harganya breakout, baru kita beli. Nah, ini aja kan kelihatan ada 2 hal yang agak bertolak belakang.
Ya demikian pula misalkan dengan fundamental dengan bandarmologi misalkan. Di bandarmologi kan kita belajar misalkan kalau perusahaan lagi di akumulasi kita buy, kemudian kalau lagi distribusi kita sell, misalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita kaitkan dengan fundamental tadi ketika dia distribusi ya, tapi margin of safety-nya masih 50%. Nah, bingung kan? Nah, di situ akan jadi membuat si investor ini akan kebingungan sendiri. Ya, kalau menurut saya lebih baik kuasai di satu jurus lah, ya satu pendekatan yang nyaman menurut kita. Ya, balik lagi nyaman menurut saya atau menurut teman-teman sekalian itu mungkin bisa beda. Tapi bottom line-nya adalah kita cari yang nyaman. Nah, dalam kasus saya pribadi, ya saya tadi saya cerita pernah di trading. Ya, apakah berhasil? Berhasil, Pak. Ya, waktu 2009 ya terlepas dari indeks harga saham gabungan waktu itu juga naik 80% ya, tapi cepet ya. Tapi saya nggak nyaman. Nah, karena waktu itu sambil bekerja segala macam ya. Nah, saya lebih nyaman di value investing. Nah, value investing itu juga balik lagi berevolusi, teman-teman. Kalau sebelumnya value investing itu diibaratkan sebagai saham-saham yang cigar bet investing atau yang mencari saham semurah mungkin, tapi dewasa ini juga berevolusi ya, mencari saham-saham yang kualitasnya bagus. Jadi yang dikedepankan adalah growth-nya itu sendiri atau kualitas itu sendiri ya. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan tema kita hari ini, apakah value investing masih relevan ya. Jadi value investing secara keilmuan tetap masih relevan, cuman kitanya sebagai investor yang harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Dodi. Oke, Pak Rifan, terima kasih sekali nih buat insight-insight-nya, Pak Rifan. Pak Rifan, mungkin kalau seandainya mau mengkontak Pak Rifan, bisa mengkontak di mana, dan mungkin ada closing statement, Pak, pesan buat kepada investor yang pemula yang ingin belajar untuk value investing lebih lagi. Oke, thank you Pak Dodi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau connect boleh ke Instagram saya di @rifan.kurniawan atau di channel YouTube juga boleh di Rifan Kurniawan. Ya, nanti boleh DM, boleh komen, boleh nanti kita akan akan berjumpa di sana gitu. Dan kalau misalkan closing statement-nya gini, closing statement dari saya adalah kalau misalkan teman-teman ya ketika berinvestasi di pasar saham itu akan ada banyak sekali cobaan-cobaan ya yang dimana itu akan menempa kita sebagai seorang investor. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang akan membentuk jati diri kita nantinya. Seperti tadi contoh misalkan kalau saya ditempanya adalah ketika tahun 2019, 2009, 2010 itu saat-saat saya ditempa paling keras lah waktu itu ya, sehingga ketika mengarungi periode bearish waktu tahun 2013, 2015, 2018 termasuk 2020 kemarin, secara psikologis itu kita juga sudah jauh lebih siap dan we know what to do. Jadi pengalaman itu memang nggak bisa bohong, jadi it's okay, ikutin arusnya ya, ikutin perjalanannya dan nikmati aja perjalanan di pasar saham. Yang penting itu konsistensinya. Ya, kalau misalkan di 1 tahun tertentu kita return-nya gede, jangan sombong. Karena belum tentu tahun depan return kamu bagus. Tapi sebaliknya, kalau tahun kemarin misalkan return kamu di bawah market, juga jangan kecil hati. Kenapa? Karena itu proses belajar. Ya, bisa jadi seiring dengan proses belajar, di tahun-tahun berikutnya return kamu akan lebih konsisten beat the market. Kurang lebih seperti itu, Pak Dodi. Oke, terima kasih sekali Pak Rifan sudah mau untuk kolaborasi, dan mungkin kalau nanti saya main-main ke Jakarta ya bisa nanti mampir ke kantornya Pak Rifan, dan juga kalau Pak Rifan ke Surabaya boleh Pak, kita bisa mungkin kolaborasi lagi. Siap, boleh Pak Dodi. Ya. Oke, sobat investor sekalian, terima kasih sudah menonton episode kali ini, dan semoga bisa mendapatkan jawaban ya dari pertanyaan apakah value investing itu masih relevan atau tidak di 2021. Kita tadi sudah mendengarkan insight yang luar biasa, dan sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Thank you, Pak Dodi.